Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Aman bagus ini. Apa? Suratul Bai'i, gambaran jual beli. Suratul Bai'i, gambaran jual beli. Ayyaqula Zaidun li Amrin, bahwa berkata Zaid bagi Amr, bi'tuka hadhihi dara, aku jual akan engkau hadhihi dara, akan ini rumah, bi alfi dinarin, dengan 1000 dirham. Fayaqulu Amrun, kemudian berkata oleh Amr, qabiltu, aku terima. Berarti sah kada jual belinya kalau gambarannya kayak itu. Aku jual rumah ini lawan ikam seharga 1000 dinar. Kemudian ujir orang nang manukar, qabiltu nggih ulun tukari. Sah kada? Sah, karena syarat-syarat sigat terpenuhi. Kemudian masuk ke pembahasan yang berikutnya. Semalam itu tak tinggal ya Allah, mengintil. Ar-riba, riba. Ar-riba lugatan, bermula riba pada bahasa. Az-ziyadatu, yaitu tambahan. Wa syar'an, dan menurut syariat. Aqdun, yaitu akad. Ala iwadin makhsusin, atas gantian makhsusin, yang ditentukan. Ghairi ma'lumit tamasuli, yang tidak diketahui at-tamasuli, kesamaannya. Fi mi'yari syar'i, pada timbangan syariat. Halatal aqdi, ketika akad. Atau ma'a takhiri, beserta penundaan. Fil badalaini, pada dua pengganti. Au ahadihima, atau salah satu daripada keduanya. Perhatikan, riba itu lugatan menurut bahasa artinya tambahan. Itu di apa namanya? Di footnote, yuqalu riba syai'i, raba syai'u idza zada, raba syai'u idza zada. Berkembang oleh sesuatu, idza zada, apabila bertambah. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, ihtazzat wa rabat, ay zadat wa namat. Ihtazzat artinya zadat, bertambah. Warabat, namat artinya berkembang. Berkembang itu ya bertambah, berlebih. Itu disebut riba. Tadi wasyar'an, dan menurut syariat. Di atas tadi aqdun, yaitu akad. Nah, bila akad berarti ada ijab, ada kabul. Iwadin makhsusin, gantian yang ditentukan. Artinya ada beberapa akad atau barang itu karena ada bahasa kita tuh akan terkena riba, dan itu hanya beberapa barang. Ada semua barang akan terkena riba. Yang terkena riba itu nanti disebut barang ribawi. Apabila ada terpenuhi syaratnya, maka karena barang ribawi itu akan menimbulkan riba. Paham? Hanya barang ribawi
yang ada unsur ribanya. Kita langsung ke nomor 3, perhatikan. Barang ribawi itu apa garang? 3, huwan naqdu, yaitu nakat, wal mat'umu, dan makanan. Nah, jual beli barang-barang ribawi ini nakat. Nakat itu berarti alat tukar. Alat yang digunakan untuk tukar menukar atau harga biasanya. Wal mat'umu, dan makanan. Nah, ini hati-hati. Kalau kada terpenuhi syaratnya, barang-barang ribawi ini akan menimbulkan riba dan hukumnya berdosa. Pahamlah? Kada semua barang ada unsur ribanya. Hanya 2 ini. 1 kategori nakat, 2 makanan. Fala riba fi ghairihima, maka tidak ada riba pada selain keduanya. Kanuhasin, seperti nuhas, tembaga, waqutnin, dan kain kutun. Itu kan bukan nakat. Nakat itu kan apa biasanya disambet di bab zakat? Apa? Emas, perak. Bukan emas perak ya. Kalau kemudian tembaga itu bukan makanan. Adalah orang makan tembaga. Ada orang gila ya, nah, berarti kalau bukan nakat dan bukan mat'um, itu kada ada unsur ribanya. Tapi kalau yang diperjualbelikan itu karena baik barangnya atau harganya itu nakat atau makanan, itu karena ada syarat tambahan daripada syarat ma'qud alaih. Syarat ma'qud alaih ada berapa? Ada 5. Saman lawan musman ada 5. 1, tahiran, suci. Yang kedua, ada manfaatnya. Yang ketiga, makduran ala tasallumih, mampu untuk diserahkan kepada si pembeli. Yang keempat, wilayatun lil bai'i alaihi, ada kekuasaan bagi si penjual terhadap barang. Yang kelima, barangnya harus diketahui bendanya, sifatnya atau kadarnya. Yalah, itu kan syarat barang secara umum, paham? Tapi kalau barang itu barang ribawi, paham? Yaitu nakat lawan mat'um tadi, maka ada syarat tambahan 3. Apabila syarat itu kada terpenuhi, maka jadi riba nang nakat atau mat'um tadi ketika diperjualbelikan, berdosa jadinya. Paham kah? Barang ribawi aja nih. Barang ribawi itu ya nakat lawan mat'um. Kenapa disebut barang ribawi? Karena barang itu ada unsur ribanya seandainya syaratnya kada terpenuhi. Kita ke footnote nomor 2. Basungsang publik ya Allah. Berarti tahu tadi nakat lawan mat'um yang disebut dengan barang ribawi atau bai'ur ribawi namanya. Nomor 2, itu kan tadi di atas wasyar'an aqdun ala. Maksudnya hadza ta'rifu, bermula ini definisi sadikun, yaitu mencakup bi aqsamir riba salasati, dengan bahagian riba yang 3. Wahya, bermula dia. Yang pertama ribal fadli, yaitu riba fadl. Tuh tak tinggal zatnya tuh di kitab pengenal nih. Ribal fadli, riba fadl. 1. Katakan riba ini terkait dengan barang-barang ribawi, bukan semua barang, paham? Hanya barang-barang ribawi. Ada yang namanya riba fadl. Wa ribal yadi, dan riba yad, jangan diartikan riba tangan. Wa riban nasa'i, dan riban nasa, bi fathin nuni wal maddi, dengan fathah nun dan panjang. Ihunya dihilangi karena diimpit tadi gak jelas. Bacaannya nasa, bukan nisa. Kalau nisa berarti bebinian riba. Ya Pak kawin, nawa, yalah. Bang ini mati lalu nah. Ay al ajali, yaitu ajal itu bahasa kita tuh kada kontan, bertempo, itu namanya riba nasa.
Pembahasan kita ini berarti khusus di barang-barang ribawi. Pahamlah? Barang-barang ribawi yang ada unsur ribanya. Ada yang namanya riba fadal, kemudian ribayat, kemudian riba nasa. Fal awwalu, maka bermula yang pertama. Bai'ur ribawiyu, jual beli ribawi. Nah, kalau istilah jual beli ribawi berarti apa tadi? Nakat lawan mat'um, yang disebut dengan barang-barang ribawi. Berarti jual beli barang-barang ribawi bijinsihi, dengan satu jenisnya. Ma'aziyadatin, beserta tambahan. Fi ahadil iwadaini, pada salah satu dua pengganti. Pas. Tadi barang ribawi. Nakat lawan mat'um atau mat'um. Nakat ini apa-apa? Emas dan spidolnya nah. Emas, perak. Kemudian mat'om, misalnya kayak mat'om ini kayak makanan, misalnya di kita nih apa? Beras, aruzza, beras. Kemudian apalagi? Bur, albur, gandum. Kemudian syair, gandum juga. Tapi ini beda jenis, ini gandum merah rasanya, ini gandum putih. Kemudian tamar. Tamar atau kurma. Perhatikan, yang pertama riba fadal. Riba ada tiga, yang pertama riba fadal. Riba fadal itu bai'ur ribawi, jual beli barang ribawi. Nah, berarti otomatis nakat lawan mat'um. Apabila selain daripada dua ini, berarti kada termasuk barang ribawi. Berarti kada ada unsur ribanya. Berarti contoh misalnya bijinsihi, dengan satu jenisnya. Ini emas. Emas ini kan banyak macam-macamnya, misalnya kita lah. Emas negara. Kemudian emas Saudi, emas Alabio misalnya. Ini kan dahab, ini jenisnya. Jenisnya ada yang ini nauknya macam-macamnya. Emas negara, emas Saudi, emas Alabio itu termasuk satu jenis daripada emas. Pahamlah? Paham? Dan ini termasuk nakat. Nakat ini barang ribawi. Paham gak? Lalu ada orang, misalnya amak lawan julak. Julak ini berjual emas Saudi. Emas Saudi itu lebih baik daripada emas negara. Paham? Jual belinya, barangnya berupa emas, harganya berupa emas. Pahamlah? Barangnya berupa emas, kemudian nang harganya nang manukari berupa emas. Julak nih berjual emas Saudi 10 gram. Padahal emas Saudi ini lebih baik daripada emas negara. Lalu amak nih hendak nukari emas julak ini, tapi berupa emas negara. Paham? Kalau satu jenis, perhatikan, kalau ada tambahannya di antara dua ini ada yang berlebih, maka itu disebut riba fadl namanya. Misalnya amak 11
gram. Berarti riba fadl. Paham kah? Fadl itu artinya lebihan. Oh telah. Yang pertama, fal awwalu bai'ur ribawiyyu bijinsihi. Yang pertama tadi kan tak ada riba fadl, yang tadi kan ketiga lah. Riba fadl. Yang kedua apa? Riba liyat. Yang ketiga riba nasa. Nah, yang pertama jual beli barang ribawi ialah kemudian satu jenis. Paham? Apabila ada lebih daripada dua itu, ada yang lebih, maka di sana riba namanya. Berarti riba fadl, riba berlebih. Paham? Solusinya supaya jangan berlebih ada syaratnya, harus tamasul. Namanya harus tamasul. Tamasul itu berarti setara. Satu, tamasul. Katakan bila jual beli ribawi, syarat yang pertama harus tamasul. Harus bujur-bujur diketahui kesamaannya. Paham? Misalnya amak tadi. Kalau dihitung-hitung kan emas negara 10 gram lawan 10 gram emas negara, rugi emas Saudi. Ya Allah. Tapi karena inya jual belinya sama dengan barang, malah barang yang dijual itu emas, harga yang digunakan untuk membeli emas. Walaupun beda kualitas, tapi tetap harus sama. Bila berlebih, digulak, rugi aku 10 gram, si amak 10 gram. Rugi aku lah. Tetap ada boleh berlebih. Bila berlebih hukumnya riba. Paham kah? Apabila jual belinya dengan emas sama pada emas. Kalau lawan duit lain lagi saja kena dulu. Paham kah? Ini jual ini loh. Ini dulu. Karena lawan duit lain lagi saja. Lalu supaya jangan kena riba fadl ini harus tamasul, harus bujur sama. Urusan rugi kena rugi itu urusan salmu salibu. Yang penting jangan kena riba. Bila kena riba berarti akadnya kada sah, kemudian berdosa. Pahamlah. Akadnya kada sah. Karena kan syarat makud alaih itu 5, makanya Allah bilinya itu kada terpenuhi berarti kada sah jual belinya. Kalau barang ribawi ini ada tambahan 3 supaya kada kena riba, yaitu yang pertama tamasul. Bila berlebih karena riba fadl. Paham kah? Paham? Kemudian yang kedua syaratnya perhatikan. Wasani yang kedua riba apa tuh? Berarti ribal yat, perhatikan. Bai'ur ribawiyaini, jual beli dua barang ribawi. Ma'a takhiril qabdi, beserta menunda serah terima lahuma bagi keduanya, barang dan harga. Auli ahadima, atau salah satu dari keduanya, barang dan harga. An majlisil aqdi, daripada akad. Maksud keduanya itu kan sama-sama barang ribawi. Perhatikan yang kedua. Misalnya tadi julak akun 10 gram misalnya. Sepuluh gram, yalah. Julak 10, amak 10. Berarti tamasul ya Allah. Berarti bagian sini kadang-kadang riba fadl karena sama-sama 10. Paham? Tapi yang kedua syaratnya harus perhatikan. Jangan ada penundaan penyerahan barang di tempat akad. Artinya harus barang itu kedua-duanya diserahkan di tempat itu. Atau istilahnya takabut. Artinya serah terima barang itu di tempat akad. Paham? Bila barang ribawi nih, sejenis kah? Apabila kada diserahkan di tempat akad, maka kena riba, namanya riba yat. Yat itu kan tangan maksudnya Allah. Maksudnya karena riba ini. Paham? Apabila kada penyerahan barang itu di tempat itu. Contoh misalnya amak manukari amas julak. Uji julak, kujual amasku ini lawan amas ikam itu. Kujual amasku ini
10 gram lawan emas ikam 10 gram. Ujar si Julak, kabil tuh ujar amak. Ternyata emas amak masih di rumah lagi masih. Imbah terjadi kabil tuh, terjadi akad, ijab kabul. Amaknya bulik, hanya mengambil. Berarti kan kada takabut di tempat akad. Paham lah? Berarti riba namanya, riba apa namanya? Riba liat. Paham lah? Paham? Untuk menghindari itu harus takabut, paham? Harus barang ribawi itu walaupun kada sejenis, harus bujur-bujur diserahkan di tempat akad keduanya. Paham kah? Supaya menghindari riba yat. Nah, syarat pertama tadi tamasul, syarat yang kedua takabut apabila barangnya barang ribawi. Paham? Paham kah? Walaupun ini setara itu sama ya lah 10-10. Tapi amak imbah akad hanya ambil barangnya. Berarti riba juga ada sah juga belinya. Yang ketiga berarti riba apa nih? Riba nasa bai'ur ribawiyya ini, jual beli dua barang ribawi ma'a ajalin beserta bertempo. Berarti istilahnya kada kuntan. Baik barangnya atau harganya kada kuntan. Waktunya tuh kada saat itu. Paham ini misalnya amak, oji julak, jual makai emasku ini dengan emas ikam itu. Waktunya isuk. Nah, waktunya isuk. Sedangkan syarat barang ribawi harus kuntan. Kuntan itu kan berarti di tempat akad itu terjadinya. Paham? Paham kah? Kalau inya takabut tadi, inya kan mirip aja takabut lawan anu ini mirip aja kok. Kuntan lawan serah terima barang mirip aja lah. Kalau takabut itu lebih kepada praktiknya. Paham lah? Praktik serah terima barangnya, paham lah? Paham? Kalau inya apa namanya nih? Tadi hulul kuntan, yalah. Kuntan itu kada secara praktik kada. Kalau takabut ini bedanya lebih praktik, padahal mirip benar kok. Contohnya kayak ini misalnya, ojo julak. Nah, aku jual emasku ini nah. Yalah. Lawan emas ikam tuh. Banyak ada, yalah. Tapi besok hari, paham ada? Berarti kan bertempo, kada hulul, kada kuntan. Sekalipun faktanya amak unjuk barang waktu itu, julak mau unjuk barang waktu itu di tempat akad, tapi inya menyambet kada kuntan. Nah, paham lah? Berarti karena juga riba nasa namanya. Walaupun kenyataannya praktiknya kan terjadi serah terima barang di tempat itu, tapi inya menyambet kain aja besoknya. Paham kah? Berarti karena riba juga. Nah, menghindari itu harus hulul yang ketiga, yaitu kuntan. Paham? Paham ada? Harus kuntan. Makanya mirip aja takabut lawan hulul ini mirip. Katakan ini barang ribawi, perhatikan. Harga dan barangnya itu berupa barang ribawi. Kalau kada barang ribawi, itu kada apa-apa. Syaratnya biasa aja 5 aja. Makut alaih 5 aja syaratnya lah. Apabila bukan barang ribawi, misalnya amak misalnya julak penjual mobil, amak nukari harganya pakai duit. Mobil ribawi lah. Kada kalau lah, bukan barang ribawi. Berarti syaratnya 5 aja nang kada hulu itu. Ini kada termasuk. Ada apa? Misalnya kada serah terima barang, duitnya kayaknya kada masalah. Karena bukan barang ribawi mobilnya. Kemudian bertempo misalnya ojer si julak yang mau bagi tempo membiayai sebulan, ada masalah. Karena bukan barang ribawi. Paham kah? Paham dulu ini. Yang kena ini hanya barang-barang ribawi, yaitu nakat lawan mat'um. Apabila barang ribawi, nakat mat'um, ada syarat makut alaih tambahan daripada yang 5. Yang pertama, untuk terhindar daripada ribayat, yang pertama harus takabut. Kemudian kalau riba fadal harus tamasul. Kalau riba nasa harus hulul. Paham kah?
Ini syarat tambahan bagi barang ribawi. Bila bukan barang ribawi, syarat ini ada tidak? Cukup yang 5 itu aja. Paham? Kada paham di bab ma'qud alaih, di sini menek. Paham lah? Karena kan di sana sudah dibahas tentang syarat-syarat ma'qud alaih. Dikira ikam syaratnya 3 aja loh, padahal ini tambahan daripada yang 5. Paham lah? Ingat syarat-syaratnya lah. Tidak. Ingat ya kok? Tahiran, suci, atau barangnya itu karena najis tapi bisa disucikan dengan dibasuh. Itu loh. Paham dulu? Bagaimana paham dulu? Tata kos di matanya dulu. Supaya kan kalau rumusakan supaya ikam tujuh paham. Bila ikam paham rumus itu, insyaallah bila ada pertanyaan, ikam cukup melihat paham rumus itu pasti ikam akan jawab. Perhatikan. Matan tadi, ghairi ma'lumit tamasuli, yang tidak diketahui at-tamasuli kesamaannya. Perhatikan, yang dimaksud tidak diketahui kesamaannya itu kayak apa gerang? Gambarannya yang keempat, perhatikan di bawah. Bi ayyakuna, bahwa jadilah dia maklumat tafaduli, yaitu diketahui lebihnya. Yang termasuk gaira maklumit tamasuli, yang tidak diketahui secara pasti tamasulnya, kayak apa gambarannya? Jelas ada lebihannya. Ya kalau yalah, berarti kan itu berarti kada diketahui kepastian tamasulnya. Yalah, diketahui di antara dua barang nang sejenis tadi ada lebih. Berarti kan itu diketahui kada tamasul. Ya lo, itulah jelas misalnya ini nah. Misalnya 10, ini 11. Itu kan berarti jelas tuh, ada lebihnya. Berarti itu kan ghairu maklumit tamasul, tidak diketahui secara pasti kesamaannya. Yalah. Nah, itu kan satu yang pertama. Atau yang termasuk ghairi maklumit tamasul itu au majhulat tafaduli wa tamasuli, atau tidak diketahui lebihnya wa tamasuli dan setaranya. Yang termasuk ghairu maklumit tamasul itu ya begadang pulang. Yang kedua, kada diketahui secara pasti ini sama kah kada kah? Paham kah? Ini syaratnya tadi tamasul itu harus bujur-bujur yakin, paham lah. Tapi kalau misalnya ada barangnya, ini sama kah kada kah? Kita kada tahu apakah ini sama atau ada lebih. Berarti itu termasuk ghairu maklumit tamasul, paham lah. Contoh misalnya kayak ini. Misalnya jual beli emas, misalnya emas itu kan ditimbang lah, timbang itu kan terkait dengan berat. Itulah misalnya emas ada gelang, aku nih jual emas jelah 20 gram. Yang manukar ini aku nih berupa gelang. Yang manukar ini pakai emas juga, gelang juga, yalah. Ampunku ini 20 gram. Tapi kalau lihat-lihat, gelangnya ini sama, rantainya sama, yalah, gelang bang nih. Bebuletannya sama, aku lihat nih. Tapi aku kada tahu berat nang mana antara ampunku lawan ampun inya, atau sama kah? Paham lah? Berarti kada ada kepastian. Kalau ampunku kan yakin ampunku 20 gram, tapi harga nang di atas ini nah kada ditimbang. Lalu kada tahu apakah sama 20 gram atau kurang atau lebih. Paham lah? Itu berarti termasuk ghairu maklumit tamasul. Seandainya terjadi akad berarti karena riba fadl. Paham? Karena kada diketahui secara pasti kesetaraannya. Paham? Paham kah? Ini tamasulnya harus buju-buju tahu bahwa itu tamasul. Kalau masih ragu, sama kah nih? Kada kah? Sama kah kada kah? Itu berarti kada diketahui secara pasti tamasulnya, berarti termasuk riba fadl seandainya terjadi akad. Paham kah? Walaupun pada kenyataannya kayaknya tadi kan kira-kira aja lah, kira-kira aja 20. Imbah terjadi akad kutimbang nang gelang tadi ternyata pas 20. Tetap itu dinamakan riba fadl karena tolak ukurnya ketika akad.
Paham? Paham Mak? Nyata dia menghindari ini harus tamasul. Tamasulnya berarti maknanya sini bujur-bujur tahu setaranya tuh mah. Kemudian fi mi'yar syar'i, pada mi'yar syariat atau pada timbangan syariat. Mulima huwa al-kailu fil makili, yaitu timbangan pada yang ditimbang. Wal waznu fil mauzuni, dan takaran pada yang ditakar. Wal addu, dan hitungan fil ma'dudi, pada yang dihitung. Wal zar'u fil madru'i, dan ukuran pada yang diukur. Dan ukuran rasanya. Perhatikan. Fa ma'lumut tamasuli, maka diketahui tamasul, berarti maknanya pasti tamasulnya, paham? Fi ghairi mi'yari syar'i, pada bukan timbangan syariat. Kawaznil makili, seperti menimbang al-makili yang ditakar. Wal wazni fil mauzuni, wal wakailil mauzuni, dan menakar yang ditimbang. Majhulut tamasuli fi mi'yari syar'i, yaitu tidak diketahui tamasul pada timbangan syariat. Pertama tadi kan pasti tamasulnya, belum habis lagi. Kemudian fi mi'yari syar'i pulang. Ini tamasulnya itu pada timbangan syariat. Kalau syariat itu berarti timbangannya tuh sesuai yang terjadi di zaman Nabi. Paham? Di zaman Nabi emas perak itu dengan cara ditimbang. Berarti kayaknya kalau kita hendak jual beli emas sama pada emas, itu harus ditimbang. Kalau kada ditimbang, berarti kita kada menggunakan mi'yar syari. Paham? Atau misalnya di zaman Nabi jual beli kurma sama pada kurma, makanan nih, tapi kurma di zaman Nabi itu menggunakan takaran. Pahamlah? Lalu di zaman kita, pahamlah, seandainya harga dan barangnya sama-sama menggunakan kurma, paham? Maka itu harus dengan takaran juga. Kalau menggunakan timbangan itu berarti berat lah. Kan di zaman Nabi takaran ada satu sa. Takaran lah tuh. Takaran itu kan volume aja, isinya aja. Oke, takaran itu misalnya balit itu kan balit itu apakah berat atau volumenya isinya? Isi loh, iyalah. Beratnya tuh berapakah? Yang penting isinya sama, itu loh kok. Nah, sama kurma itu di zaman Nabi itu hanya ditakar. Paham kah? Berarti kan tolak ukurnya mi'yarus syariatnya ditakar juga. Di zaman kita seandainya kita tuh melakukan jual beli kurma, harganya kurma, kemudian barang nang ditukari kurma, itu harus menggunakan takaran. Seandainya ini jual beli kurma tadi sama udah kumal lah, kemudian tapi menggunakan timbangan, walaupun misalnya kurmanya sama pada kurma nih, kurma A kurma B, yalah kualitasnya beda, misalnya kurma A kurma B, kurma hanyar lawan kurma taduhulu kurma buruk, lain lah jelas baik nah hanyar dah ya. Kalau lalu menggunakan timbangan, kurma hanyar si A mau unjuk 10 kilo, kurma buruk si B mau unjuk 10 kilo, walaupun tamasul sama 10 kilo, tamasul lah 10 kilo, yakin dihitung 10 kilo sama, tapi bukan menggunakan timbangan syariat tadi. Nabi menggunakan takaran, seorang menggunakan timbangan, itu tetap dinamakan majhulut tamasul. Tetap itu berarti kada ada kepastian untuk tamasulnya. Beda kan ikam, coba ikam kurma nang ditimbang 10 kilo, yalah sama per 10 kilo nih, takar ha, bisa ada nang kurang, bisa ada nang lebih, coba ha. Ya kalau yalah kurma tuh timbang misalnya 10 kilo, coba takar pakai balit, pasti kada sama. Ya kalau yalah berarti kan tuh secara timbangan syariat berarti kada terpenuhi itu.
Berarti itu karena riba juga, karena termasuk majhul tamasul. Paham? Karena bukan fi mi'yari syariat. Paham kah? Apa itu deh? Halatal aqdi ketika akad. Belum lah. Yalah. Halatal aqdi ketika akad. Tadi kanlah gairu tamasul, gairu maklumit tamasul. Ya kalau tidak diketahui secara pasti tamasulnya. Kemudian pada timbangan syariat halatal aqdi ketika akad pulang. Nomor 6. Muta'allaqun bi ma'lumil manfiyi bi ghairi. Ta'alluq dengan maklum manfi, maksudnya tidak diketahui tadi. Ketika akad pulang kada diketahui tamasulnya. Contoh tadi ada contoh. Fakana falau kana ma'lumut tamasuli, maka seandainya adalah maklumut tamasuli, diketahui kepastian tamasul fi mi'yari syar'i pada timbangan syariat, lakin bi ghairi halatil aqdi, tetapi bukan pada keadaan akad. Ka'ayyabi'ahu, seperti bahwa menjual oleh dia akannya ta'aman, akan makanan, jazafan. Jazafan itu bahasa kita tuh apa namanya tuh? Bakira-kira. Bakira-kira tadi. Bimislihi, dengan seumpamanya. Summa yakhruja, kemudian keluar oleh keduanya. Karena riba, jadilah dia yaitu riba. Makanya tadi kan timbangan syariat sudah. Kemudian harus ketika akad itu diketahui tamasulnya. Ya contoh tadi misalnya aku berjual beras ini kan termasuk matkom makanan, yalah. Jual beras misalnya. Berasku itu bertumpuk misalnya, tumpuk lah. Kemudian ada orang datang hendak menukari barasku. Barasku misalnya baras unus. Unus itu kan kita anggap baras sampai baik lah. Karena aku tahu aja baras lah. Aku tahu makan aja. Baras unus misalnya lah. Kemudian nang datang ini, nang hendak menukari barasku ininya dengan harga baras ir. Ir itu misalnya lebih murah daripada unus. Yalah. Berarti satu jenis lah. Nah kemudian bertumpuk. Dia tumpuk juga punya lah. Kalau dilihat gunungannya tuh sama dua tuh. Yalah, kalau diukur itu nah secara kasat mata tuh gunungannya sama dua tuh. Yalah. Ini kan mata siapa tah? Siapa namanya? Siapa nang tuh? Hah? Saringgen enggak? Yalah. Perkiraan saringgen ini sama pada 20 kilo. Yalah. Sama genalnya, tingginya nih sama nih, gunung ini ya Allah. Misalnya ya Allah. Kan beras ini, misalnya di tempat kita tuh biasanya orang batakar. Kita nih batakar kan bertimbang enggak bisa beras tuh. Batakar itu berarti bisa balik gitu kah? Atau ada berkilo, ada jual di berkilo lo berkilo. Yalah. Nah, apabila pulang. Apabila barang itu barang dibawa nih kan di zaman Nabi, kayak beras kan dari zaman Nabi. Ayat itu karena tergantung adat di tempat tersebut orang pakai apa? Timbangan katakan kah? Kita anggap misalnya batimbang, batakar, yalah batakar. Lalu aku menjual beras, ya Allah, jual beras. Kemudian ada orang nukar. Lalu istilahnya itu kan berhuruf. Lalu istilahnya itu lah berhuruf beras dengan beras, tapi akadnya akan jual beli. Istilahnya kan kita berhuruf beras aja ya Allah. Tapi akadnya jual beli jangan berhuruf. Kalau dia berhuruf pinjam namanya. Itu sambatannya aja, tapi maknanya karena akadnya jual beli. Paham lalu kayaknya. Kejual aja kok. Berasku ini lawan beras ikam itu. Paham lah. Aku nih tahu berasku nih kalau di ditakar 2 belit, yalah. Lalu ditumpuk situ sama genalnya, sama tingginya. Ya kok. Berarti kira-kira berarti lah. Ada kepastian. Kabil tuh jagalah. Mbah Kabil tuh inya ambil beras ini, ya kalau aku takar beras ini. Habis aku takar,
ternyata pas dua belit pas, tapi ketika akad ada kepastian belum? Berarti termasuk apa yuk? Majhul tamasul berarti. Pahamkah? Nah, sampai halatul akdi tadi itu tentang riba fadl. Karena kan tamasul tadi hanya di riba fadl. Ya kalau sampai halatul akdi tadi riba fadl. Karena kalau kalian maksudnya supaya ikam, insyaallah bila ikam itu paham, nyaman. Masih kamatan pulang. Au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima, atau beserta penundaan pada dua pengganti atau salah satu daripada keduanya. Ya balambat tadi. Kada takabut atau kada kuntan. Istilahnya berarti riba juga ialah tamasul, misalnya sama-sama satu jenis. Tapi kada serah terima barang di tempat itu. Berarti kena riba apa namanya nih? Tadi di bawah itulah. Ya Allah. Qabdan wa huwa ibalyat au istihqaqan wa huwa riba nasah. Ya Allah. Ini tentang riba nasah lawan riba yat. Bila pengakhiran ini bila penundaan waktu, berarti itu karena riba apa? Nasah, penundaan waktu. Kalau penundaan praktik penyerahan barang, berarti riba yat namanya. Paham? Paham lah. Guys, besarnya paham lah. Kena masuk ke sini perhatikan. Hukum riba wa ma la yakunu illa bihi. Hukum riba dan sesuatu yang tidak adalah sesuatu itu illa bihi, kecuali dengannya. Hukum riba at-tahrimu, hukum riba asal hukumnya haram. Wala yakunu, dan tidak adalah dia riba illa fi bai'in naqdaini, kecuali pada jual beli dua nakad. Apa tadi? Emas, perak. Nakad apa maknanya tadi? Sesuatu yang dijadikan alat tukar menukar, ya Allah, atau harga. Ini kena definisi ini kena bilenya kada paham karena banyak anunya nih masalah. Ba'dihima bi ba'din, sebahagian keduanya nakad, bi ba'din dengan sebahagian yang lain. Wa mat'umatun, dan wa mat'umatil adamiyyi, atapnya ke anak pada ini, dan makanan manusia. Kadzalika, seperti demikian itu. Idza naqasat syurutu sihhatihi, apabila kurang oleh syarat-syarat sahnya. Satu, mafhumuhu bermula mafhumnya, annahu, yaitu bahwasanya ma'astijma'i syuruti, beserta terkumpulnya syarat-syarat, la yusamma riba, niscaya tidak dinamakan akan riba. Wa huwa kadzalika, bermula dia kadzalika, seperti demikian itu. Pahamlah, riba tadi haram apabila syaratnya kada terpenuhi. Apabila terpenuhi maka kada riba namanya. Pahamkah? Nah, kita sini. Awas. Syurutu sihhati bai'in naqdi bin naqdi wal mat'umi bil mat'umi. Syarat-syarat sah jual beli nakad dan nakad, dan makanan dengan makanan. Kayaknya paham juga deh kami nih. Mesti aku bacakan pahamnya lah. Syurutu sihhati bai'id dhahabi bid dhahabi. Syarat-syarat sah jual beli emas dengan emas. Wal fiddati bil fiddati, perak dengan perak. Berarti kan ini barang ribawi nakad, ialah kemudian satu jenis. Wal mat'umi bijinsihi, dan makanan dengan sejenisnya. Tadi kan dahab-dahab satu jenis, fiddah satu jenis. Kemudian makanan itu banyak lah.
Pokoknya makanan itu, termasuk makanan itu di dalam hadis tuh yanha Rasulullah sallam anid dhahabi bid dhahabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil burri wasyairi bis syairi wal milhi bil milhi. Lalu kesimpulannya dari hadis itu, nah sebut makanan itu makanan pokok termasuk, kemudian makanan pelengkap termasuk juga kayak buah termasuk juga tuh makanan pelengkap, atau al milhi bil milhi tadi itu gadam itu maksudnya obat-obatan termasuk apa namanya termasuk mat'um. Kita kan ini istilahnya karena apa namanya karena riba ini di barang riba ini istilahnya barter lakulah barang dengan barang, paham lah. Nah ya kan sebaiknya paham. Ziyadatan ada tambahan ala syurutil bai'il marrati atas syarat-syarat barang yang telah liwat, salah satu yaitu 3. Kan syarat-syarat barang atau makut alaih berapa tadi? 5 lah. Berarti kalau barang ini nakat sama mat'um, dikanlah tadi. Nakat dengan nakat, emas dengan emas, perak dengan perak, berarti satu je, atau mat'um dengan jenisnya. Beras unus ditukar dengan beras siam misalnya, satu jenis loh. Nah itu ada tambahan syarat 3. Ya tadi al-hululu, yang pertama hulul, apa hulul tadi? Kuntan. Wat taqabudu, apa serah terima barang fi majlisil akdi, pada majlis akad. Wat tamasulu, dan diketahui kesamaannya, yalah. Karena kau jelaskan sini baik kamu paham. Satu di bawah itu ada menunjukkan al-hululu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kematian. Jangan tertawa dulu. Oh benar. Sagun aja. Sagun di sini lain lo. Perhatikan yang satu al-hulul kuntan. Falau syarata ajalan, maka seandainya mensyaratkan oleh keduanya, penjual pembeli tadi, tapi barangnya sama-sama barang ribawi, kemudian satu jenis pulang, darra niscaya mudarat. Wa in taqabada fil majlisi, sekalipun serah terima barang oleh keduanya fil majlisi, pada majlis tersebut. Jadi contohnya ialah tamasul misalnya, diketahui dah kesamaan barangnya. Nah, si penjual emas ini, emas 10 gram ini lawan ikam dengan emas 10 gram. Yalah. Besok, waktunya besok, yalah. Ternyata julak menyerahkan emas waktu itu, amak menyerahkan emas waktu itu. Berarti kan takabutnya saya terima barangnya waktu itu, tapi nyamanya besok, berarti kan ada hulul. Ya kalau tetap karena riba namanya. Riba apa namanya itu? Riba apa? Riba nasa. Yalah. Yang kedua takabut pada di bawahnya, falau tafarraqa bila takabudin.
Maka seandainya berpisah oleh keduanya tanpa salah terima barang, darra niscaya mudarat. Wa illam yasrita ajalan, sekalipun tidak mensyaratkan oleh keduanya ajalan akan bertempo. Ini ulang. Tamasol 10 gram ya kalau ya lah. Kemudian kujual ujir julak emasku 10 gram lawan ikam dengan harga emas 10 gram. Si julak menyerahkan 10 gram, amaknya bulik deh. Bulik dahulu ambil, paham lah. Berarti karena juga berarti ribayat ketika akadnya kan sudah kabil tuh, kalau sudah kabil tuh bebuliknya hanya ambil. Berarti kan ketika akad berarti itu kada takabut. Berarti karena riba juga, paham lah. Harus ketika akad tuh serah terima barang. Walaupun inya kada menyambut misalnya isok lah. Kalau menyambut isok berarti kan itu karena riba nasa. Kemudian isok pulang diakan barangnya, berarti dua ribanya kena. Paham? Itu sama-sama satu jenis. Karena kalau dengar gitu. Wasyurutu sihhati bai'idz dzahabi bil fiddati. Nah, ini berarti kada sejenis tapi sama-sama barang ribawi, sama pada akad. Dan syarat-syarat sah jual beli emas dan perak. Wa aksihi dan kebalikannya. Misalnya orang jual emas, kemudian harganya perak. Berarti sama-sama akad tapi kada sejenis. Atau kebalikannya orang menjual perak tapi harganya dengan menggunakan emas, berarti kan sama-sama akad, sama-sama barang dibawi, tapi kada sejenis. Kayak apa itu? Kalau sejenis tadi sudah padahkan udah harus 3 terpenuhi. Wal mat'umu bi ghairi jinsihi, dan makanan bukan sejenisnya. Jual beli gandum lawan beras, sama-sama mat'um, sama-sama barang dibawi, tapi kada sejenis. Minal mat'umati, daripada makanan, isnani, yaitu 2 khabar daripada syurut. Jadi syarat tambahannya 2 daripada ma'qud alaih tadi kan 5 tambah 2 karena ini barang ribawi tapi tidak sejenis. Lalu tambahan syaratnya 2, hulul kuntan, wattaqabudu fi majlisil aqdi, dan sarah terima barang pada majelis akad. Tadi kan tamasulnya berarti kan ada apa-apa kan deh. Misalnya jual emas 10 gram. Amak menukari emasnya dengan perak. Misalnya 100 gram, habis langsung. 100 gram perak. Perhatikan. Termasuk ada nih. Kada. Kenapa? Karena hibah padahal lah. Kada riba Pak. Kada riba padahal karena bukan sejenis. Pahamlah? Rugi si julak beli sama ya kalau 10 gram emas, 10 gram perak berapa harganya? 20 Pak. 20 ribu. Emas misalnya 1 gram 2 juta, yalah, perak misalnya 20 ribu, misalnya aku tahu harganya jual lah, misalnya aja deh. Ayo, rugi ada. Nah, kalau inya barang dibawi tapi kada satu jenis. Pahamlah? Itu boleh kada tamasul kada apa-apa. Yang penting syarat yang kedua ketiga itu harus terjadi. Pertama harus takabut, kemudian harus hulul. Karena sama-sama barang dibawi, pahamlah. Tamasul tadi kada apa-apa kada. Paham? Aku jual emasku 10 gram ini lawan perak ikam 100 gram. Ya kalau harus terjadi penyerahan barang itu di tempat itu. Kemudian kada ada timpo ulang. Berarti kada kena riba, berarti pahamlah. Kalau kamu misalkan supaya kamu paham, karena ikam bisa aja lagi bila ikam betakul hati umusnya itu, ikam paham.
Tadi kan bai'ur ribawi. Nah, pertama, nakat lawan mat'um. Isinya adalah lalu di sini tadi ada dahab, emas, sini pirak. Ini jenisnya, lah. Ini nauknya macam-macam sini misalnya lah. Emas negara, emas Saudi, emas bitin, emas menagap. Misalnya sini pulang, perak pulang, perak negara Saudi, misalnya aja lah. Ini kan namanya jenis lah, jenis ini macam-macamnya. Kemudian makanan pulang, makanan misalnya sini apa? Tadi al-aruz, bagas. Ini kan jenis jual lah, jenis bagas apa tadi? Siam, unus, air, atau air itu apa tahu. Kemudian gandum itu macam-macam. Nah, gandum A, B, C, D. Perhatikan. Jual beli ribawi tadi, yalah. Kenapa ada unsur ribanya? Karena barang-barang ribawi, paham lah. Sebabnya barang-barang ribawi. Nah, perhatikan. Kenapa disebut tadi ada unsur riba? Karena barang-barang ribawi. Ilatnya sebabnya karena barang-barang ribawi. Paham? Kemudian di dalam jual beli itu secara umum nih. Tadi kan ada secara umumnya ada barang tuh ribawi, ada kada ribawi. Allah. Pertama dulu ribawi. Barang dan harganya ribawi. Atau langsung kita contohkan. Ini rumusnya sebagai paham. Contoh misalnya ribawi tadi kan lah nakat lawan mat'um. Contoh yang pertama emas adalah zahab. Emas. Di sini emas juga apa namanya? Sini kita anggap barangnya, sini harganya paham lah. Nah, barang misalnya sini. Sini harga. Yang dijual emas yang harganya dengan emas, misalnya sini emasnya emas Saudi. Di sini emasnya emas negara. Perhatikan. Emas ini, perhatikan, termasuk ilatnya nakat kah, mat'um kah? Emas nih. Nakat, perhatikan. Pertama ialah nakat lah nakat. Berarti antara barang lawan harga sama-sama nakat, berarti ilatnya sama. Berarti lah bahasanya. Ini bagian sini sini. Satu sini lah. Berarti muttahidul illati. Akadnya sama, ilahnya sama nakat. Ya Allah. Riba ikan nakat, emas ini kan nakat lah, nakat. Ya Allah, berarti ilahnya sama. Yang kedua pulang. Emas Saudi lawan emas negara. Satu jenis ada.
Satu jenis. Berarti yang pertama ini berarti muttahidul illati sama muttahidul jinsi. Satu sebab sama-sama nakat. Yalah. Kemudian satu jenis karena emas negara lawan emas Saudi sama-sama emas. Paham? Berarti kan satu ilah satu jenis. Apabila satu ilah satu jenis, maka ditambah 3 syarat. Paham? 3 syarat. Yang pertama tadi tamasul, katakanlah. Bila muttahidul illati, kemudian muttahidul jinsi satu jenis, itu ditambah 3 syarat. 1, tamasul. Yang kedua, takabut. Yang ketiga, hulul. Paham lah? Ingat bila sama ilahnya, nih ilah namanya nih, nakat lawan mat'um. Sebab itu dikatakan riba karena barang ribawi. Paham? Ada nakat, ada mat'um. Yang ada. Kemudian karena di bawahnya ada jenisnya pulang, macam-macamnya. Apabila barang ribawi itu ilatnya sama, kemudian jenisnya sama, maka syarat tambahan harus 3. Harus tamasul, bujur-bujur diketahui samanya. Kemudian sarah terima barang di tempat itu. Kemudian ulul kadada timpu waktu. Paham? Paham ada? Bila inya muttahidul ilah satu sebab, kemudian satu jenis. Ini contoh di nakat. Contoh pulang di mat'um pulang. Contoh di mat'um nih masih yang pertama lah. Misalnya ini contohnya lah, ini contoh sini. Contoh sini pulang. Misalnya tuh aruzza, beras. Sini beras siam, orang berjual. Nah, kemudian manukar beras siam itu menggunakan beras air. Paham? Lalu syaratnya ada beberapa tambahannya, perhatikan, lihat. Beras ya Allah. Sebabnya beras nih. Ini nakat kah, mat'um kah? Beras berarti ilahnya sama ya Allah. Beras siam, beras air, berarti ilahnya mat'um lah kok. Berarti muttahidul illati. Kemudian bilang air lawan siam ini satu jenis beras kan ada kah? Satu je. Berarti kan muttahidul illah sama muttahidul jinsi. Satu jenis sama satu ilah. Paham lah? Berarti kalau satu jenis satu ilah, berarti tambahnya 3. Harus tamasul, takabut sama hulul. Paham kah? Sama-sama barang ribawi. Tapi ini ilahnya sama. Kemudian jenisnya sama. Berarti harus 3 ini terpenuhi pulang. Syaratnya bertambah 3 daripada yang 5. Ingat yang 5 lah. Diingat. Paham? Ini yang pertama nih. Karena kan bila paham ini, karena kan bila bertahun bisa bertahun lagi, ikam lihat aja ilahnya lawan jenisnya. Bila sampai 5 ikam paham, pasti ikam kan bisa bertahun lagi deh. Ikam melihat nomor 7 lagi. Kemudian paham kan? Atau pirak misalnya, pirak sama pada pirak bitin, pirak Saudi misalnya, sama-sama satu jenis, kemudian ilahnya sama-sama nakot. Paham? Paham ada? Contoh yang kedua, mana? Barang ribawi dengan ribawi pulang. Masih barang ribawi sama ribawi. Itu sudah catat kan? Tapi contoh yang lain, barang ribawi sama barang ribawi. Contoh yang ininya. Misalnya yang pertama emas. Orang menjual emas kalau kemudian nang manukari dengan menggunakan pirak. Pirak apa kalah? Misalnya pirak negara kalah. Ini ilah daripada barang ribawinya sama ada. Apa samanya? Emas, pirak apa samanya? Nakat lah. Berarti muttahidul. Ini bagian sinilah, ini kedua nih. Muttahidul illati. Perhatikan. Kemudian emas dan pirak sama jenisnya adakah? Ada. Berarti kan hanya muttahidul
illati. Kalau hanya muttahidul illati, berarti tambahannya hanya dua. Syaratnya hanya takabut lawan hulul. Urusan tamasul kadada. Lalu sini syaratnya apabila hanya muttahidul illati, berarti sini syaratnya dua. Takabut sama hulul. Ah, paham? Bisa deh, mengkias-kias semana-mana. Pahamkah? Atau contoh lain misalnya, selain daripada emas perak di bagian matum sini misalnya. Ada orang berjual beras, ya Allah, orang jual beras. Sini nih. Beras siam. Tapi orang menggunakan gandum. Menggunakan gandum misalnya gandum A. Ini sebagai barang dijual, ini sebagai harganya. Perhatikan. Beras lawan gandum, ilahnya sama ada? Apa? Sama lah muttahidul illati. Tapi antara beras dengan gandum itu sejenis ada? Kada. Berarti hanya muttahidul illati. Berarti syaratnya harus takabut lawan hulul aja. Kada tamasul. Paham? Karena kada satu jenis. Satu illat tapi kada satu jenis. Paham kah? Berarti cukup salah terima barang di tempat itu, kemudian tidak ada penundaan waktu atau tempo waktu kada. Paham? Yang kedua paham? Yang ketiga masih barang ribawi, sama-sama barang ribawi. Contoh. Dah tetap udah deh. Ini katakan ini rumusnya sama-sama barang ribawi. Ada orang jual emas. Lalu ada orang nih hendak menukari emas nih. Menggunakan harganya misalnya dengan beras siam. Kita lihat. Ini sama-sama barang ribawi, yalah. Ilahnya sama kada? Sama kada? Kada sama loh. Di sini kan ilahnya nakat. Di sini ilahnya mat'um. Berarti ghairu muttahidil illati. Berarti ilatnya kada sama. Sejenis kada? Nyata kan? Bilanya sudah kada sama ilahnya, berarti kada sama jenisnya. Yalah, walaupun sama-sama barang ribawi, tapi ilahnya kada sama, jenisnya kada sama, maka tidak ada syarat tambahan. Pahamlah? Walaupun sama-sama barang ribawi. Yang penting di ilat sini nah. Pahamlah? Ya Allah, ini ilatnya nakat. Nah, ilatnya nakat. Di sini mat'um. Berarti bukan satu ilah. Bukan satu ilah, pasti sudah bukan satu jenis. Berarti tambahan nang 3 itu ada biasa aja. Berarti sama jual beli biasa. Misalnya orang jual emas, aku menukari dengan beras. Misalnya orang jual emas, misalnya aku menukar emas 1 on. Aku membawa beras misalnya 20 balit. 20 balit. Itu kada mesti tamasul, kada apa-apa, kada masul. Kemudian waktunya kada hari itu, misalnya ojek yang berjual nih, aku jual lah emas 1 gram ini lawan ikam seharga 20 balit beras. Isuk dan bayarnya kada apa-apa. Walaupun barang ribawi, tapi tadi kada sama ilahnya. Paham? Ada masalah walaupun barang ribawi. Paham kah? Kemudian misalnya ojer nama jual emas, aku jual lah emas ini 1 gram lawan ikam seharga 20 balit beras ini. Tadi kayak apa? Berapa tadi? Tadi isok leh, yalah. Kontannya kok. Ternyata penyerahan barang ini isok. Ada masalah hai? Kada kena riba, soalnya ilahnya kada sama. Paham kah? Katakan, hati ilah lawan jenisnya. Bila ilahnya sudah berbeda, walaupun barang ribawi, itu dipasti akan kada ada syarat tambahan. Pahamlah? Bila ilahnya sama, yalah.
Dilihat pula jenisnya. Bila ilahnya sama, jenisnya sama, berarti 3 tambahan tadi syaratnya. Tapi bila ilahnya aja sama, jenisnya kan sama, hanya tambahannya 2 tadi. 3 tadi, 2 tadi. Ya Allah, paham lah kalau 3 tadi, 2 tadi. 3 tadi termasuk tamasul. Bilinya 2 tadi berarti kita termasuk tamasul takabut lawan ulul. 3 lah udah nih, yalah. Nah keempat pulang. Bila nang 1, 2, 3 itu kada ada syarat, berarti nang ketiga, nang keempat kada ada juga. Tapi tetap biasakan. Yang keempat, bukan barang ribawi dengan ribawi. Ribawi dengan sini mana? Sini samain lah. Sini kalau sini sama aja lah. Bukan ribawi dengan ribawi. Contoh misalnya gairu ribawi misalnya apa? Mobil. Mobil itu termasuk nakat matom. Kan dia masuk lah. Berarti bukan ribawi. Jangan dipikirkan lagi. Kan dia ada lah. Sayyarah. Mobil. Ada orang jual mobil. Kemudian aku nukarnya dengan emas harganya. Berarti kan di sini bukan barang ribawi lawan ribawi. Perhatikan, ilahnya sama kada? Ilahnya sama kada? Emas lawan mobil sama kada ilahnya? Ilah sudah sama, yalah. Karena 1 ribawi, 1 bukan riba. Kemudian sama lah jenisnya lah. Kada sama lawan nomor 3 tadi. Berarti kada ada syarat tambahan untuk barang ribawi kada ada berarti. Yang keempat, yang kelima nih lagi lah. Ghairu ribawi sama ghairu ribawi. Yang bukan ribawi dengan bukan ribawi. Mobil dengan kendaraan, dengan sepeda motor. Ya kalau sama ilatnya lah. Sama ilatnya, sama besi ban. Itu kah? Aduh, ini tentang ribawi, paham? Berarti ilatnya kada sama, kemudian jenisnya kada sama aja. Yang 1 motor, yang 1 sepeda motor. Iyalah. Ya benar kami ini ya. Iyalah. Paham? Berarti kada ada tambahan syaratnya. Nah, seandainya kita batal, Ustaz misalnya ini Pak lihat ini ya lagi lah. Paham ini maksudnya nih? Ini maksudnya kada ada di kitab. Ini maksudnya nih. Di kitab ada supaya kamu nyaman aja mano. Ustaz ini Bang Ustaz lihat deh ilahnya sama kada? Bila ilahnya sama, jenisnya sama kada? Bila jenisnya kada sama, ilahnya aja sama 2. Bila ilah sama, jenis sama 3. Bila ilah kada sama, pasti jenisnya kada sama. Ayolah. Berarti kada ada tambahan syaratnya. Ada tanyakan dulu. Ayolah, bila juga takut hati itu rumusnya. Ayo kalau. Lagi kau. Ayolah. Di kitab dia rumusin tuh. Supaya kamu memudahkan ikam mengatakan. Ada tanyakan dulu. Gunanya hitam ini. Ada tanyakan dulu. Ada penyakan. Dari penyakan tadi nih, rumusnya ada ya. Ada penyakan. Nah, duit, matikan. Tadi ini duit, pertanyaan masalah duit bilang duit, jangan jalan ini duitnya kan. Tadi kan makna nakat apa tadi? Alat tukar. Fungsi nakat itu kan alat tukar ya Allah. Duit bang, alat tukar juga. Nah, berarti kalau nakat itu alat tukar, yalah. Emas tadi alat tukar jual lah, ya kalau. Berarti duit itu termasuk nakat kada?
Termasuk nakat, berarti termasuk barang ribawi. Statusnya berarti sama emas perak. Rupiah misalnya lawan dolar, samalah, sejenis lah. Masa sejenis? Hah? Lah sejenis namanya. Ya kalau aja lah, rupiah lawan dolar sejenis lah. Sama ilahnya aja. Ilah sama jenisnya bisa berbeda. Perhatikan. Nih, mata deh. Kenapa garang duit itu? Nya sebagian ulama ada mengatakan duit itu kada termasuk kada kawa dikias emas dengan perak. Tapi muktamad ulama mengatakan duit itu sama fungsinya lawan emas perak. Emas perak itu kan dulu dinar dan dirham. Emas itu dijadikan alat tukar dinar. Perak itu alat tukar dirham. Lalu kata ulama, duit itu ada juga sama-sama dijadikan sebagai alat tukar. Lalu duit, artinya bahasa kita tuh apa tadi tuh? Nah, yuk. Istilahnya apa sih? Auraqul maliyah. Uang kertas. Ini uang kertas lah, bukan emas perak. Nah, itu termasuk daripada nakat karena sama-sama dijadikan alat tukar. Nah, berarti kita sini uang misalnya. Uang kertas. Yalah. Berarti termasuk barang ribawi nakat. Seandainya, lalu ada orang nukar emas. Ya kalau wah ini kan kada lagi menggunakan alat tukarnya, kada lagi menggunakan dinar, dirham, kada lagi di Irak namanya aja dinar. Tapi wah ini duitnya kualitas. Bahari itu buju-buju emas. Di Irak namanya dinar ya lah. Tapi kenyataannya duitnya kualitas. Kayak dulu dinar memang dari emas. Lalu karena ini dianggap ulama sebagai ribawi juga, ya lah. Lalu seandainya, kualitas misalnya rupiah lah rupiah. Rupiah ini kan beda lawan dolar. Lah, ini kan nilainya dinar lawan dirham beda lawan nilainya lah. Sama rupiah lawan dolar misalnya. Lalu kamu kau jawab lagi. Ada orang nukar emas misalnya, aku nukar emas 10 kilo. Ya bala-bala ya lah. 10 kilo. Aku nukar emas 10 kilo. Dengan duit. Paham lah? Harganya dengan duit. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada berapa? Aku nukar emas 10 kilo. Harganya dengan duit. Ada berapa? Ada berapa? Syaratnya tambahnya berapa? 2 ya kalau iyalah. 1 emas lawan duit muttahidul illati sama-sama nakat yalah. Tapi apakah sejenis? Kada. Berarti kalau hanya satu ilah kada sejenis berarti berapa? Nah ya kalau iyalah. Paham? Atau misalnya ada orang aja jual beli mata uang. Ada aja menggunakan dolar. Ada lah aja. Nah, itu berarti apa itu caranya? Rupiah dengan dolar. Ada berapa syaratnya? Tambahannya ada berapa? Rupiah dengan dolar ada berapa? Ada 2, soalnya ada 2 aja lah karena kada sejenis. Paham ya udah? Nah, jadi masalah rupiah dengan rupiah hendak hari raya. Ya kalau ada aja. Ya lah Pak Haji tak ada Pak Haji tanah. Adalah masih main lah. Bila pakai raya aja ada jin ugang situ hendak kayak bahasa kita tuh tukar tambah duit, tukar tambah duit atau berhuruf duit adalah kajian Pak Haji itu ada kajian situ bahagia ada bila hendak raya tuh kan duit nah hanya tuh lebih baik daripada nang buruk itu ya kalau pasti dah nang hanya itu lebih baik daripada nang buruk ya lah ya adalah. Nah lalu berarti jual beli nakat ya lah. Kemudian satu jenis kan biasanya dari situ nah duit 100.000 yang duit 90.000 yang hanyar yalah bahasa kita tuh ditukari atau dijual dengan harga 100.000 ya Allah orang berjual duit 90.000 harganya 100.000
ribu nang dijual rupiah nang manukari rupiah sah kada 90 nang hanya 100 nang buruk sah kada ada sah. Kenapa? Karena satu ilah satu jenis, bila satu jenis harus tamatsul. Pahamlah. Lalu caranya kayak apa? Caranya supaya jangan kena riba fadl. Caranya kayak ini. Nah paman, ulun nukar duit pian hanyar ini 90.000 dua ilah. Nah ulun bagi pian 10.000 upah pian hitung duitnya. Ya Allah ya Allah. Oh itu, paham? Ini 10.000 itu upah aja. Paham kah? Kada boleh dimasukkan dalam akad jual beli, boleh. Paham kah? Paham dah? Ada juga karena ulama yang mengatakan duit ini kada termasuk nakat. Kenapa gerang? Karena alasannya emas ini jadi akan nakat karena memang zatnya itu berharga. Zatnya ada harganya, ada nilainya. Tapi kalau duit kertas adalah harganya kertasnya lah. Adalah kertas itu jadi berharga karena faktor lain, faktor di luar, yaitu ada tulisannya 100.000 ya boleh lah. Coba emas tulisannya 100.000 kakak kata berharga. Lalu sebagian ulama mengatakan kada kawa dikias. Lalu ulama nang mengatakan duit kertas itu kada termasuk nakat. Berarti seandainya hendak kita menukar emas, boleh aja kita kada takabut, boleh aja betimpo, paham lah. Karena kan duit kertas tadi bukan termasuk barang ribawi, tapi pendapat muktamad itu termasuk barang ribawi. Paham kah? Nah, mau dah. Ada tanyakan dulu. Rumusnya tuh apal deh. Hah? Emas? Nyata kada boleh tadi bang deh. Boleh lah. Harus takabut di undin tuh takabut lah. Kada lo? Kada mungkin takabut. Boleh tak? Kada boleh kalau, yalah. Apanya? Apanya? Begas, berhutang. Maksudnya kayak apa? Tapi kalau akad berhutang lain pulang. Ini akadnya akad jual beli. Paham lah? Akad jual beli karena ada babnya, bab qarat. Yalah, bab utang piutang, lain pulang kisahnya. Apanya? Apanya? Mungkin kena ada solusinya. Mungkin ada solusinya. Wallahu alam, entah kayak apa solusinya. Saja menurut pendapat nang uang kertas itu bukan termasuk nakat, yalah. Di antara guruku Sidin menganggap uang kertas ini kada termasuk nakat. Di sini silahkan ke mas setuju, ada apa sih Din? Bilang sini naik, nya kayaknya ada ilahnya tuh kasirah, ada muta'addiyah. Kasirah itu maksudnya kayak emas perak ini kada kawa dikias, karena memang zatnya itu nang berharga. Lalu kada kawa dikias di sini, lalu kalau kada kawa dikias berarti duit itu kada termasuk nakat, yalah. Kalau di sini gitu, berarti bukan barang ribawi. Jadi pilihnya anak jual beli emas online ada masalah aja lah. Kalau dengan menggunakan duit, tapi kalau menggunakan emas tidak boleh lah, ya karena sama pada barang ribawi sejenis pulang. Kalau menggunakan duit, kalau bagi pendapat yang lemah itu boleh aja. Kada takabut, kemudian kada hulul, waktunya kaina ada apa? Ada kebanyakan lagi. Atau istilah rajan tukar tambah jurangnya. Kalau tukar tambah itu istilahnya aja, tapi akadnya tetap akad jual beli. Bila tukar tambah apabila satu ilah kemudian satu jenis itu kena riba fadl. Pahamlah, bila tukar tambahnya hati ilahnya jenisnya pulang. Apabila misalnya tukar tambah
hanya satu ilah tapi tidak sama jenisnya, ada apa? Paham kah? Setelah tahun kalau tambah lah mau bahari itu kalau tambah juga, karena kan bahasa kita tuh bilanya hendak manukar tuh kita tukar lah, jual atau lah, kalau tukar tambah istilahnya, tapi tetap akadnya akad jual beli. Ada pertanyaan lagi? Kan dalam moto itu kan bukan barang ribawi, ada masalah ya. Atau misalnya kayak ini, emasnya sama, misalnya tadi 10 gram ya Allah, emas Saudi 10, emas negara 10, tapi emas negara itu bertambah duit 2 juta, tetap baik karena riba namanya, walaupun kada berupa emasnya, paham lah, tapi ada tambahannya, paham, tetap karena riba fadl namanya. Udah tanyakan lagi. Hah? Apanya? Apanya bunga? Bunga? Bunga bank? Kalau Darul Ifta Misriyah ada di sini namanya, guru foto di situ namanya, itu bunga itu kita tuh dalam keadaan darurat, karena kan ad-darurat tubihul mahzurat. Kita ini kada kawal lagi dah di dunia ini, kada kawal lepas daripada bank, kada kawal. Apalagi orang-orang nang misalnya nang berbisnis itu kada kawal lepas daripada bank, pasti bank terus. Artinya itu sudah menempati tempat darurat. Ada sebagian alasannya itu, ada sebagian yang lain. Ada yang mengatakan memang bunga bank itu riba, bunga beli di bank pasti kena riba, ya kalau lah. Ada alasannya kayak itu macam-macam. Tapi kita nih kada kawal lepas daripada bank syariah pun ada, ya kan itu juga, pokoknya tambah aja juga. Tapi kan bank syariah itu ibarat ribanya tuh sedikit, iyalah. Tapi tetap ada. Lalu kata ulama sebagian mengatakan itu darurat, kada kawal lagi. Tapi terserah aja anak. Udah sidin juga aku bilang, ikam hana empat aku ada apa sidin. Kami on gugus sih ada masalah sidin itu. Sama salah di atas tadi. Kan mau tamat ini kan itu termasuk nakat. Oh jadi sidin cara pribadi jadi sidin aku kada menganggap itu nakat. Tapi kan terserah aja beda pendapat sidin. Kan ada masalah sidin. Yalah, mau bakal lahi. Atau misalnya ikam mau sempat aku kada, yalah. Sama pada nang maksudnya tahu di kitab, yalah. Banyak bacaan sama terserah aja sidin ikam anak nang 4 mau tamat. Aku di sini pendapatku sidin. Sebagian guruku di sini ada alasannya ini. Aku di sini lebih cenderung memadahkan duit kertas itu bukan nakat, yalah. Ikam bang aja akun ya. Ikam aku gini nyawa tahu ya. Jangan aku 4 aja. Pagulun ka saja aja. Ikam kita tahu apa-apa yalah. Gua kan saya ikam di sini 4 pendapat aku ada masalah. Kada di sini enggak masalah. Masalah itu sama tadi bank tadi lah sidin menganggap bank itu kan lagi riba, akhirnya sudah ya memang darurat tadi deh, enggak bahaya, ada masalah lah. Dulu tak palipet saya begitu. Jadi nyaman bagi si guru maksudnya tuh pintar bang. Pintar tuh kan dalam artian sidin tuh di pasan-pasan perguruan sidin itu sidin bila mencari guru itu nang diperpegangi itu seandainya membaca kitab nih, misalnya kayak matan nih, maknanya tuh dijelaskan bujur-bujur, kemudian inti nang dibaca tuh pulang dijelaskan pulang. Kok dia sidin kami tuh karena ikam membuat ikam semangat sidin belajar, walaupun asalnya tuh kan tapi tahu lah, tapi melihat guru itu modelnya tuh kan seorang tuh penasaran terus ya Allah, jadinya semangat karena belajar. Tapi kalau baca terus sidin, hati-hati. Kita tuh kadang-kadang mengejar tamat kitab, paham kada? Ya kalau
kita misalnya sampai belajar minhaj talibin, yalah kitab macam Syafi'i tinggi deh, paling tinggi deh itu yalah. Ada orang hanya belajar nailor aja, lawan misalnya belajar ini lah apa namanya nih, ya khutun napis, tapi nya paham bujur-bujur, yalah paham bujur-bujur di kitab itu. Kita nang belajar nih sampai minhaj talibin, mandang hari inya membaca menjelaskan itu getar-getar ya Allah nah. Bapak deh aja, aku aja minhaj talibin tuh aja kitab rumah no, guru-guru kitab ya Allah. Tapi ketika inya aku hanya belajar suah sampai ya khutun napis, suruh baca, dibacanya dari kita jelaskannya langsung menggetar sawak aja. Padahal minhaj talibin, sebut-sebutnya gak ada paham lah. Kata guru tuh Mas Ane di sini. Ada katanya kami. Dan guru itu kada pernah misalnya silang pendapat kada wah ini silang pendapat betul kadang-kadang ya itu kan biasa apa namanya nih diskusi nih kadang-kadang di medsos diskusi macam-macam masih kita ahli ilmu kalam juga mantek ahli juga oke. Beberapa guru itu memang guru itu ahli dalam itu bidang itu, beberapa orang imam ahlinya dalam itu ini memang gauin itu debat ya lah, tapi imbah debat santai pandiannya lah, tapi kita habar di medsos nih wah ini aja laknat di sini medsos ini padahal sini imbah nang debat itu nah santai aja bawa kuan ngopi ya tertawaan biasa aja, tapi di medsos ini kan habarnya ini aja pakancangan ini aja padahal ada deh ya lah nang gembur nang anu tuh medsos nang begitu berbungulan lah habarnya paham kah biasa aja lah jadi nggak ada apa nah misalnya aku sempat aku kan juga ya. Tapi bila memang ada tahu tak sempat aku kan maksudnya kan dalilnya tahu pendapat ulama si A si B ini ya lah baik anak berbeda pendapat sih tidak masalah pada presiden ya lah pendapatku ini presiden ada sama pendapat orang banyak presiden nah ya. Dah banyak lagi ya kan kalau banyak kan ya kalau jangan malah yang sesat lah dah banyak lagi bila ada betakon jauh saudara itu ada tuh umusnya lah apalagi dah banyak lagi apa emas lawan rupiah emas lawan rupiah kalau kita anggap pendapat mau tamat tadi rupiah itu tidak masuk nakat ya tadi zakatnya ada berapa lihatin dulu sama kada ilahnya emas rupiah sama ada ilahnya sama nakat yalah tapi emas rupiah itu sejenis kada berarti bapak salah tambahannya nah ya kalau yalah jawab seorang aja lagi itu sambil guringin kawan juga apalagi yang benar itu umusnya deh di kamar tahu umusnya ya bingung ya kalau bingung loh tapi kan tahu umusnya adalah nah di belajar itu biasanya ada kita seorang lagi boleh rumus itu pahami buju-buju supaya soalnya ingat nah apa ini nah umusnya ini paham lah bila dia lah belajar baik katakan ini pilihnya sejenis ini emas ini perak ini ya kalau ya nih bingung aku lah coba baca amat rumusnya ilahnya jenisnya deh apa lagi hanya ada kadang ya belajar nang apa namanya 5 tahun kadang-kadang tuh kawa diringkas 2 tahun ya Allah karena ada mungkin umus kayak itu nah paham lah tapi kan kalau diringkas maksudnya ringkas itu kan maksudnya kan belajarnya tuh kada seberat nang kalau itu kan berat mikirkan segalanya menghafali ininya ada katanya kami pada sangat bung tuh kah sangat bung tuh ada terpenuhi iyalah makanya orang nang berdagang tuh nang tahu dulu madahi alhamdulillah nang berdagang itu memadahi orang nang nukar paham misalnya anak nukar emas kita ya Allah tapi inya kada takabut di situ duitnya kayaknya apa boleh juga ya Allah lah itu kita nang menjual memadahi makanya kan orang nang menjual barang di bawah ini harus buju-buju paham kada boleh kan dia makanya kata ulama apabila orang itu beribadah atau bermuamalah kata kita tahu ilmunya itu lebih banyak
karena salahnya daripada bujurnya. Yun loh. Kita tuh ibadah sembahyang nggak tahu ilmunya, lebih banyak salahnya daripada bujurnya. Seandainya bujur pun tetap salahkan orang. Ilmunya kan ada. Misalnya ngangkat tangan takbir, Allahu Akbar ya Allah. Ada orang biasanya berbulang, takbir itu kayak itu hiji. Padahal kalau takbir Allahu Akbar, ada orang berbulang, takbir itu kada kayak itu hiji. Mau kada kayak itu, iya kaji nah, ya kalau iyalah, iya kaji kan. Kayak apa? Ada biarmu tadi bang, ada umpatan orang. Dah percaya lagi, bila ada silahkan jawab soal tadi. لا لا بجد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ونعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.